Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manggil diam dulu ya, berdiri ya. Lama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah salam ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam salawat. Engkaulah Nabi, mentarinya umat. Engkaulah Nabi, bulannya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Ya Nabi, ya Rasul, salam ya Habib, salam engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Salam ya Rasul, salam ya Habib, salam salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angin udah tahu kamu kipas-kipas, berarti kamu memanggil angin. Ya kan? Mendatangkan angin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla
wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, idza ja'a nasrullah wal fath ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin. Agak ngos-ngosan juga masih. Langsung naik, langsung isi. Ngobrol, terus ngobrol dulu, langsung mandi, terus mandi, naik di sini, nungguin orang-orang yang aku cintai. Jadi semua yang hadir ini adalah orang yang cinta. Jadi bukan apa? Bukan hadirin, ya, tapi para muridin. Kalau hadirin kan cuma sebatas ada pengajian hadir, sudah ya sudah. Tapi kalau yang ini beda. Kamu tuh bukan hadirin di pengajian ini, tapi adalah muhibbin, orang yang cinta. Kenapa? Karena bukan sekali dua kali, bahkan bertahun-tahun kamu terus-menerus duduk bersama Nabi seperti ini. Ini namanya para muhibbin. Jadi berhak memperoleh cintaku, kata Allah, orang yang bercinta karena semoga cintanya Allah senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang teramat Allah cintai, kalau bicara soal kebutuhan, soal hajat, soal keinginan, tentu setiap orang punya keinginan, punya hajat, punya kebutuhan. Kebutuhan itu bukan hanya bersifat yang jasmani, rohani kita juga butuh. Betul? Makanya ada istilah kalau pagi-pagi itu santapan rohani. Santapan rohani itu isinya apa? Wejangan-wejangan dari para tokoh, para sesepuh, para ustadz, para kiai. Itu namanya santapan rohani. Bukan hanya santapan rohani itu, bukan ada apa? Sarapan pagi, nasi uduk, bubur ayam. Betul? Kenapa harus ada? Bubur ayam, bau bubur ayam. Kenapa perlu sarapan kita? Supaya badan kita gak lemes, bener gak? Supaya gak kena mah, betul begitu? Betul? Nah, semakin gizi kita terpenuhi, vitamin kebutuhan tubuh kita terpenuhi, proteinnya terpenuhi, makannya cukup, syarat 4 sehat 5 sempurna, maka badan pun akan sehat. Daya tahan tubuh kita juga akan kuat. Tapi kalau kurang protein, gizinya kurang, akhirnya gizi buruk. Kalau sudah kena gizi buruk, perut buncit, badan kurus, mata keluar. Itu ciri-ciri gizi buruk. Kenapa? Karena kurang gizi. Tubuh saja kurang gizi, itu jadi penyakit. Begitu juga jasmani. Jasmani butuh asupan yang bergizi. Betul? Betul apa enggak? Kalau cuma makan nasi saja, itu tidak cukup. Gizinya kurang. Sholat saja tidak cukup. Wiridan saja tidak cukup untuk kebutuhan rohani kita. Apa? Nasihat saja tidak cukup untuk kebutuhan rohani kita.
sholat tak cukup, zikir ini juga adalah satu kesatuan yang merupakan kebutuhan rohani kita. Makanya semakin kamu mendengarkan nasihat, semakin kamu istiqomah di dalam zikir kamu, iman kamu semakin kuat. Betul? Jangan sampai iman ini kurang gizi. Kalau iman kurang gizi, belum buncit imannya. Pandangannya keluar-keluar, gak bisa tembus pandang. Pandangannya gak bermakna. Sorot mata imannya sayu karena kurang gizi. Maka di tempat ini, di tempat zikir-zikir manapun, itu adalah bagian daripada kebutuhan rohani kita. Begitu juga asupan gizinya, makanannya rohani apa namanya? Nasihat. Kalau yang dimakan itu tidak sehat, ada virus yang dimakan, misalnya nggak makan, ya, tapi di situ nggak sehat, kotor, ya, akhirnya jadi apa? Jadi penyakit, betul? Bukan menambah daya tahan tubuh, justru melemahkan tubuh kita. Begitu juga ketika kita makan makanan rohani itu, terus yang dimakankan itu adalah virus, maka itu juga bisa menjadi penyakit di dalam keimanan kita, yang kemudian menjadi virus yang menggerogoti iman, keyakinan, istiqomah dan cinta kita kepada Allah. Apa maksudnya? Jadi makanan rohani itu apa? Nasihat. Betul? Minuman rohani itu apa? Zikir kepada Allah. Betul? Jadi kalau yang disampaikan itu menjelek-jelekkan orang, ini makanan, tapi ada virus yang merusak rohani kita. Betul? Betul? Makanya jangan salah menyampaikan. Kalau salah menyampaikan, jangan sampai ada virus di dalamnya yang justru menggerogoti rohani kita, yang seharusnya rohaninya kuat menjadi lemah. Betul? Betul apa enggak? Contoh, ini satu contoh. Ketika orang ditimpa dengan masalah yang datang bertubi-tubi, betul? Datang meminta nasihat. Lalu yang memberi nasihat mengatakan, itu adab dari Allah itu. Kira-kira tersinggung apa enggak? Hanya mau berkali kejam sama saya. Saya sudah sholat apa masih di adab? Betul apa enggak? Atau kamu dikasih tahu, yang sabar. Ngomong gampang Pak Ustaz. Betul apa enggak? Betul? Makanan juga, tapi kadang tidak menyehatkan. Betul? Ketika datang, saya datang, kok hidup saya selalu berat, jatuh bangun sulit terus. Maka nasihat kasih tahu, apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu? Ya saya ingin jadi orang sukses, oke? Apa lagi? Saya ingin menjadi orang yang senang, baik. Apa yang kamu jalankan sekarang? Saya susah. Apa yang kamu inginkan? Senang. Itulah jalan kesenangan. Kamu harus mampu melewati kesulitan itu. Semangat gak? Semangat gak? Kalau cuma disuruh sabar saja, hilang sabarnya itu. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Sukses. Apa yang kamu alami sekarang? Gagal. Itulah jalan kesuksesan kamu, berangkat di dalam celah-celah kegagalan itu. Itu jalan kesuksesan. Kenapa kamu menangis? Saya selalu dihina. Sama siapa? Saudara saya, tetangga saya, teman saya. Kenapa kamu dihina? Karena saya hidup miskin, warga saya miskin. Betul? Lalu apa yang kamu inginkan? Saya ingin jadi orang kaya, biar keluarga saya tidak dihina lagi. Bagus, itu modal kamu. Apa yang harus saya lakukan? Kau salah umpamanya. Sholat, wiridan,
itu bagian daripada kamu. Ibadah itu bukan karena kamu punya keinginan. Ibadah bukan karena kamu itu punya tujuan. Itu wajib buat kamu. Tapi sikap di dalam kenyataan ini yang harus kamu lakukan adalah keyakinan kamu akan kuasa dan pertolongan Allah. Ini nasihat. Ini makanan namanya. Betul? Kalau kamu ingin jadi orang yang kaya, yang ingin membahagiakan keluarga kamu supaya tidak dihina lagi oleh orang-orang yang menghinanya, katakan di dalam keyakinanmu. Ingat kok, katakan di dalam keyakinanmu kepada Allah bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada kamu. Lalu setelah itu kamu katakan, hari ini biarkanlah wahai ayah dan ibuku, hari ini semua mata saudara kita memandang hina kepada kita. Tolong doakan anakmu ini. Akan aku tebus kepada Allah, akan aku minta kekayaan itu kepada Allah, agar satu saat nanti akan kubuat silau pandangan pada mereka ketika kuasa Allah itu diberikan kepada kita, wahai ayah dan ibu. Ini bermakanan. Betul? Betul? Itu baru namanya makanan yang menyehatkan, yang membangun satu semangat, yang membakar keyakinan kita yang lemah menjadi kuat. Betul jemaah? Jadi ini sama dengan kamu. Katakan, jadikanlah keyakinan kamu itu adalah santapan rohani kamu sendiri. Prinsip kamu jadikan makanan rohani kamu. Contoh, kayak tadi. Betul gak? Misal ada orang yang membenci kepadamu, Abah sudah bernasihat kepadamu. Ketika Abah bercerita, itu harus menjadi bagian. Oh, Abah memang bercerita untuk dirinya, tapi cerita Abah adalah untuk saya yang mendengarkannya. Abah pernah cerita, tidak sedikit orang yang tidak suka sama Abah. Betul? Bahkan menjelekan, biarkan, katakan kepadanya, semakin engkau membenciku, kau akan semakin tenggelam dalam lautan cintaku, sehingga tidak akan nampak kembali kebencianmu kepadaku. Yang nampak adalah besarnya cintaku kepadamu. Betul? Ketika orang menyakiti kita, kita balas dengan cinta. Adakah dendam di hati kita? Adakah sakit di hati kita? Nah, kalau sudah tidak dendam, tidak sakit, berarti rohani kita selamat dari virus-virus kebencian. Betul? Ketika kamu sudah bisa mengalahkan semua itu, ya, kamu semua bersandar fokus mantap kepada Allah, baru ayat ini akan terjadi kepadamu, wahai jamaah. Apa kata Allah? Di antaranya, idza ja'a nasrullah wal fathu, ketika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, kamu menang menghadapi apa yang harus kamu hadapi. Yang seharusnya kamu dengan orang menjelekan kamu, mencoba memasukkan virus di hati kamu, di dalam rohani kamu tangkal dengan kecintaan kamu. Ini namanya antibodinya. Ketika kamu dicoba dengan sesuatu masalah yang datang bertubi-tubi, kamu tangkal dengan kepasrahan kamu kepada Allah. Kesulitan datang hari ini, kapanpun kesulitan boleh datang kepadaku, akan tetapi iman, keyakinan, ibadah dan cintaku kepada Allah takkan pernah terhalang oleh kesulitan itu. Nah, kamu menang. Betul? Betul? Menghadapi hutang, kemiskinan apa, kamu tangkis semua itu dengan tawakal kamu kepada serta keyakinan kamu kepada Allah. Ketika ini sudah terjadi, baru ayat itu, idza ja'a nasrullah ar-ra'aitan-nas, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangannya, ar-ra'aitan-nas, kau lihat manusia-manusia yang yadkhuluna fi dinillah, datang. Betul?
masuk dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Ini secara umum. Secara khusus sama, jika kemenangan sudah datang kepadamu, apa yang kau inginkan akan datang kepadamu dengan berbondong-bondong. Yang ini belum habis, datang lagi yang satunya. Ini wahai teman. Jadi ayat ini kepadanya berlaku buat yang nanti. Wow, jawabannya banyak. Bukan seperti itu. Ini juga berlaku secara individu. Kamu punya banyak keinginan, kamu banyak masalah yang dihadapi. Nanti masalah itu akan datang kepadamu bersama-sama kamu di dalam agama Allah. Tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena kamu tunduk kepada Allah, akhirnya masalah itu datang kepadamu, tunduk dan menyerahkan dirinya kepada kamu. Kalau kesulitan sudah menyerahkan diri kepada kamu tinggal ngomong. Betul? Kamu jangan bikin susah. Siap pada tentara. Betul? Betul? Ini sanggup? Sanggup? Apa mudahnya? Yakin, iman, tawakal kepada Allah. Dengarkan saya bicara, lalu kamu amalkan dalam kehidupan kamu. Kamu ingin punya keyakinan seperti apa? Amalkan. Pernah yang saya cerita, ini keyakinan yang namanya siapa? Rifai itu, betul nggak? Yang pernah saya cerita. Jadi namanya Rifai itu, tadi datang juga, mana orang itu? Ada di depan atau di belakang? Hah? Coba berdiri, mana orangnya? Di depan atau di belakang? Tadi ada beberapa di sini juga, ada di belakang dia. Jadi dia mau bangun rumah, dia usahanya cuma dagang mainan, penghasilan cuma 50.000 sehari, kadang-kadang. Logika masuk nggak? Bisa punya rumah tingkat, masuk nggak? Bisa punya mobil, masakan nggak? Masuk. WA Abah, Assalamualaikum Abah, saya Rifai, saya jamaah Abah, minta doa Abah. Saya punya uang 50 juta, saya ingin membangun rumah Abah. 8 tahun dia jaga mainan, supaya dia tiba dengan uang 50. Besok kamu Abah bawa uangnya. Mungkin sudah saya ceritakan, tapi ada lanjutannya ya. Ini namanya apa? Apa yang diyakini itu yang terjadi. Tapi mati beneran, gak ragu-ragu. Datang dia bawa uang, saya temui di sini. Yakin kamu jadi uang sini? Wallahi saya yakin Pak. Kan apa yang mengajarkan? Saya yakin kepada Allah. Dengan sebab barokahnya apa, barokahnya manakib, saya yakin Allah dan jadinya. Wallahi Pak, sama mana duitnya? Diambil sama saya 20 juta. Kamu mulai pas hari lahir kamu, uangnya biar saya pegang. Kamu mulai bangunan kamu. Kalau sudah selesai, baru uangnya kamu ambil. Bingung nggak? Ngomong wallahi wa nabi gampang, bicara yakin wallahi wa nabi. Sekarang saja kamu buktikan bahwa sumpah kamu itu meresap di dalam sumsum kamu. Siapa Pak? Pulang, dia gak cerita sama istrinya. Begitu sudah selesai, dia cerita, alhamdulillah rumahnya jadi. Begitu sudah selesai lama, baru dia cerita sama istrinya bahwa uangnya 50 juta itu ditahan sama Allah. Kenapa gak kamu ceritakan? Saya paham. Kalau diceritakan kepada istrinya, walaupun sama-sama jamaah, kamu yakinnya bulan, belum tentu istrinya yakinnya bulan. Ini yang kadang merusak. Ini juga kadang merusak, jadi virus. Jadi saya akan kasih tahu sama istri saya, Allah, takut kurang paham, bagus, tindakanmu itu adalah benar. Makanya Allah mau bangun apa ini, nggak tahu dia. Wah, kalau nggak ada uangnya, bagaimana saya akan bangun?
Kalau sudah suami istri ngaji begini, harus sama sudah. Isinya juga harus sama. Jangan yang depan merasa yakin suaminya. Bifai wallahi wa nabi, saya yakin. Kalau istrinya dikasih tahu, kapan mulai? Pakai uang yang minta sama abang. Paling mikir yang namanya perempuan. Karena aku bilang, akarnya perempuan itu adalah satu. Banyak kalau ada masalah macam-macam, pikirnya macam-macam. Kalau laki-laki kan 9. Apa maksudnya? Kalau perempuan tuh keingin akarnya cuma 1. Gimana caranya? Akan cuma 1. Dapat uang, beli ini, beli itu. Betul nggak? Dari mana? Dari suami. Betul. Kalau suami akarnya tuh 9. Akarnya macam-macam. Akarnya 9. Betul. Keinginannya 1. Kalau perempuan akarnya 1, keinginannya 9. Jadi 1991. Satu 991. Akarnya perempuan itu 1. Keinginannya banyak. Pengen punya rumah, pengen mobil, pengen gelang, pengen rencengan, macam-macam. Contohnya baju model perempuan itu banyak. Itu mencerminkan. Jadi bapak-bapak harus tahu, Pak. Kalau ibu-ibu tuh keinginannya banyak. Diamnya ibu itu menyimpan 1 juta keinginan. Kalau diamnya bapak menyimpan 1 tujuan. Bagaimana pikirnya bapak, tujuannya yang 1 terwujud. Kalau ibu pikir 1, yang 9 supaya terwujud. Paham? Kalau bapak 9, 1. Akarnya 9, tujuannya cuma itu aja yang diinginkan. Apa? Serabi hijau. Betul apa enggak? Jujur lah jujur. Betul enggak? Inginnya itu aja. Coba enggak kalau tak percaya. Dia ada bapak ditawari. Tom, Mas, ya bos, ya bos. Aku punya ponakan. Lihat, tadi kan langsung cakep banget, bening. Aku kasih kamu hadiah. Aku kasih kamu uang 10 miliar, mobil Lamborghini, apa pilih rumah harga 10 miliar, apa pilih ponakan saya? Terus apa kalau ponakan aja abang mau mobil rumah. Betul apa enggak? Jujur nih, kira-kira pilih mana kita? Pilih mana? Atau istri menawarkan sama kita? Kita senang kepada seorang wanita, tapi takut sama istri. Tiba-tiba istri itu datang. Pak, saya tahu udah kalau papa pilih sama itu. Mama, udah lah. Wallahi nabi saya itu Pak. Tapi salah. Gimana kalau mobil papa itu buat saya? BMW-nya itu atau Mercy-nya itu atau Pajero-nya apalah buat saya. Terus saya minta belikan emas 100 gram. Saya yang nawarkan. Bener Mas, serius Mas. Enggak, jangankan cuma 1 mobil itu Mas. Emasnya tak belikan 200 gram. Saya yakin itu. Betul enggak? Ya, Pak saya, betul enggak? Betul itu. Tapi kalau perempuan ditanya, itu suami laki-laki ganteng, gagah, maju, kayak nilai badan. Yang satunya pempeng, lemas kalau nari goyang. Terus ditanya, kamu pilih yang mana? Itu ganteng, tapi nggak punya apa-apa, hidupnya ngontrak. Ini krempeng, kena angin goyang, tapi dia punya harta kekayaan, mobil, rumah mewah, kalau kamu mau semua atas nama kamu, pilih mana? Rela yang goyang aja kan? Jujur Bu, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Enggak, pernah ditawarin. Ini fakta. Ini sudah nas Quran. Paham nggak? Paham nggak?
Ini kalau belum punya suami, maksudnya masih sendiri. Ya kalau sudah punya suami ya nggak mungkin lah. Nah, ini kodrat yang nggak bisa kita lari dari itu. Nah, akhirnya terwujudlah rumahnya si namanya Syafi'ina. Istrinya tidak tahu kalau kita antara saya. Begitu sudah jadi, dia mau beli rumah, beli mobil. Bang, doain saya ingin beli mobil apa? Oh ya sudah, uangnya apa mobil? Enggak apa, biarkan di sini, biarkan di apa uang itu sudah. Saya nggak pikir itu, saya doain saya beli mobil. Yakin, alhamdulillah dia beli mobil, punya 12 sekarang mobilnya. Bang, saya doain saya ingin beli tanah bang, karena mobil saya nggak bisa masuk. Saya punya uang 80 juta. Bawa ke sini beli kasih. Tadi bawa dia mana disiapin dulu nih bang, pakai ATM, pikir saya. Mana ada ATM nari 80 juta, nggak ada. Jadi bawa tadi 10 juta, bang, nanti sebenarnya lagi 70 jutanya bang. Karena pakai ATM nggak bisa 80, ya nggak bisa ini saya bilang. Paling limit paling banyak 10 juta. Ya udah, kamu tahu dari sini. Kamu bayarin dari Senin. Jadi sudah turun Pak, cuma uangnya nggak cukup. Kamu bayarin. Tantangin kita waktu berapa hari. Yakin dia Pak, nanti Senin saya bayar. Hebat. Tapi nanti seluruh nanti bayar habis Lebaran kurangnya Pak. Udah nggak apa-apa kalau orangnya mau. Udah kamu jadi besoknya. Jangan ditawar lagi. Senangkan hati orang itu. Karena di situ nanti kamu bisa bangun tempat usaha. Terus lurahnya kamu minta tanda tangan lurah juga, walaupun itu masih AJB. Jadi minta apa? Saksi lurah juga. Ada ahli dari lurah. Iya Pak, bukan lurahnya juga jamaah. Jadi mana kamu dari Cimahi? Berarti lurah aktif tuh kalau Cimahi. Nah, ini ceritanya sama kalau gitu. Lurahnya ceritanya geblek, kamu juga geblek. Ya kan? Kalau Cimahi lurah aktif ya. Nah, lurah aktif itu geblek. Berarti siapa dia punya keyakinan yang benar? Orang miskin. Betul enggak? Berarti orang miskin. Lurah ini orang miskin. Jadi mau nyalon lurah. Ada kan tambah abal kan dibuahin sama abal. Alhamdulillah sebelum menjadi lurah sudah saya panggil lurah terus. Lurah. Karena saya sudah panggil lurah, dia akhir dia akan jadi. Ternyata pas pemilihan tidak jadi. Benar tidak jadi. Mana abal sudah datang lagi? Ya, pengajar di situ. Dan jadi. Apa yang terjadi dengan Atin? Berhenti kasih enggak? Pak, ada apa? Atin gagal Pak. Oh enggak gagal. Tetap saya panggil kamu lurah. Tetap sampai itu saya panggil lurah lagi. Akhirnya keduanya dia ikut lagi. Alhamdulillah jamaah gagal lagi. Tetap saya panggil lurah terus. Jadi tanya kenapa masih maksa menjadi? Karena abang memanggil saya lurah. Sampai kapanpun saya tidak wujudkan saya dipanggil lurah sama abang. Saya yakin ini. Akhirnya dia mundur lagi. Yang ketiga ada punya modal sama sekali. Udah miskin lagi 2 kali gagal. Lawannya incumbent, uangnya banyak. Alhamdulillah jamaah. Karena keyakinannya yang kuat, benar. Idza jaa nasrullah wal fathu. Kan itu. Ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terjadi secara pribadi. Kau lihat manusia ya, masuk di dalam agama Allah, ya kan? Masuk di dalam keyakinan kamu. Berbondong-bondong datang memilih dia tanpa modal apa-apa. Apapun nanti suksesnya itu bantuin. Jadi akhirnya jadi lurah beneran. Berarti tujuan saya terwujud. Ucapan apa itu benar enggak salah. Saya lurah benar sekarang. Nah itu baru namanya keyakinan taat dan patuh yang yakin. Nah ini saya cerita begini. Satu dibuat seperti itu oleh Allah. Ini menjadi pelajaran buat yang lain. Kalau tidak percaya, silakan datang ke Cimahi Kerawang. Betul. Tanya sejarahnya, benar nggak cinta saya kepada itu? Tanya namanya Rifai. Dulu pedagang ini, benar nggak cerita itu? Kalau saya cerita ini bukan saya pancing, dan waktu biar jadi
yakini kepada Allah, itu yang akan terjadi, wahai jamaah. Sudah apa sering bilang, anak indah dunia bibi, aku bagaimana prasangka daripada hamba. Coba dia langsung nutur, apa disok-sokan, jadi dipanggil lurahnya karena saya nggak jadi. Enggak, tetap dia bangga ya. Dipakai lurah bangga. Sama siapa lah? Atau kan tolak, wah, saya udah gagal jangan dipanggil lurah kan gitu. Jadi kalau dia bawa rombongan dari Johan ke Asimali itu, saya panggil lurah, dia ngomong juga, siapa lurah aja dulu, makanya tapi gagal. Akhirnya terus 2 kalinya sudah miskin lurah ini, betul nggak salah dia? Miskin. Waktu pertama saya datang, pertama kali saya tahu waktu pengajian, di dapurnya itu ada tempayan zaman dulu gitu. Buat apa? Buat mandi. Kan pakai batu racun gitu. Hebat, ini mau jadi lurah. Saya sudah kadang ngomong lurah, tetap saya panggil lurah. Dan saya udah berhenti, tetap saya panggil lurah. Ini ada cerita. Ceritanya, tetangga saya masih kontrak, saudaranya itu kalungnya hilang. Hilangnya di pasar. Datang ke saya, loh, enggak salah ini kok, saya bilang. Kalau hilang kok lapor saya, hanya lapor polisi dong. Enggak deh, maksudnya minta doa deh. Kira-kira kalungnya di mana deh? Hilang di pasar, nanya saya dari mana saya tahu kok, saya bilang. Iya macam apa sudah ketemu orang, apa masih ada di jatuh di bawah di mana deh? Coba dilihat ini, punya dari mana kok, saya bilang. Mungkin pikirannya saya itu bisa melihat tembus Anda. Kalau urusan senengkannya saya bisa tembus Anda. Saya sudah lihat saat ini dari sini saya tahu deh. Dalam bayangan, betul Bapak? Ini kan benar. Siapa yang tidak bisa percaya dalam bayangan? Udah nanti tolong deh. Coba lihat deh. Kira-kira ada di mana? Aduh kok, saya bukan ahli ujung kok. Karena dia maksa, nyelutuk saya. Kok ada di kamar mandinya? Sudah kasih tahu di sini. Gitu deh, ya. Tapi nanti pasar ada di kamar mandi. Udah, pulang. Kebetulan cepet, pulang. Kasih tahu. Balik lagi. Gak ada deh, ada kok. Di kamar mandi, cari di kamar mandi. Balik lagi. Gak ada lagi. Sampai 3 kali. Gak ada lagi, keempat kali gak ada kok di kamar mandi kok. Dicari lagi, ada ya kalau di kamar mandi. Kemana kok bisa? Kok bisa? Sebenarnya gak ada itu jamaah. Cuma karena dengan yakinnya saya yakin, empok itu saudaranya juga yang itu yakin juga. Buktinya pulang balik sudah cari lagi. Berarti yang yakin. Sampai 3 kali gak ada, masih balik lagi ngomong. Berarti percaya kan? Wah, bohong itu ada di mana? Kamar mandi. Bahkan tidak akan datang lagi, betul nggak? Jadi 1 hari itu sampai 4 kali datang ke saya. Ada kok. Begitu dilihat lagi, ada nyantol di bawah cantolan baju. Namanya kamar mandi kan sudah kelihatan, ya, betul nggak? Sebenarnya nggak ada, nggak ada. Cuma karena yakin yang bicara ada yang diri. Aku bagaimana perasaan hambaku diperintah sekolah. Malaikat, kembalikan kalau itu di mana dia berpuncak di kamar mandi, taruh di kamar mandi. Itu dia. Masih mau ragu? Jangan ragu-ragu, yakinnya jangan ragu-ragu. Ini bukan kosong Allah yang Nabi demi Allah di Rasulullah. Ini bukan promosi, ini tahajud bin nikmah, ini bicara soal keyakinan. Siapapun bisa terjadi kepada siapapun, asal yakinnya itu betul-betul hakul yakin. Memang yang matanya berpihak kepada kiai? Memang matanya berpihak kepada wali, berpihak kepada abah, kepada imam menakib? Tidak, siapapun yang betul-betul punya keyakinan yang yakin, dia akan terwujud apa yang dia yakini. Ini saya cerita aja sudah. Ini ngaji cerita aja. Mana akhir ini sudah? Ya. Ada cerita
santri-santrinya. Santrinya masih, ya kalau santri dulu kan gede-gede juga ya. Wahai santri-santriku, kalau kamu betul-betul yakin kepada Allah, idza di abdi, aku bagaimana prasangka hambaku, kata. Kalau kamu berprasangka kamu ingin terbang, kamu terbang. Kalau berprasangka kamu yakin dengan terbang, kamu bisa terbang. Yang tak mungkin kalau kamu yakin tidak mungkin ada kamu, Allah berkati mungkin, itu mungkin. Nah jika itu di belakang sungai. Akhirnya satu ketika selang berapa waktu lamanya hujan, banjir, terus jembatannya itu ke bawah air. Nah si anak ini ingin istiqomah ngaji tidak putus. Akhirnya dia ingin ngaji tapi nggak ada jembatan, air besar. Akhirnya dia ingat nasihat dia tadi. Lalu dia pejamkan mata, dia bayangkan ketika kiainya ngomong itu. Nah, kalau kamu yakin kepada Allah, ana indah di abdi, aku bagaimana perasaan hambaku. Kamu ingin terbang-terbanglah. Maka dia bilang, ya Allah, saya yakin dengan ceritanya guruku. Dengan kuasa kamu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, seberangkan saya. Semelek ada di sebelah. Akhirnya ngaji dia. Begitu dia ngaji, gurunya kaget. Yang lain dia datang, kamu datang. Kamu lewat mana? Saya mengamalkan apa yang diajarkan oleh kiai. Ajaran apa? Waktu itu cerita ya tadi. Oh, hatinya kiai ngomong, gua sendiri belum yakin sih. Nah ini, saya cinta begitu. Kayak beneran. Belum tentu saya yakin apa yang saya ceritakan. Makanya butuh pembuktian bahwa apa yang saya yakini itu terwujud. Butuh pembuktian banyak paling biar meyakini yang sebenarnya. Makanya ketika saya membangun ini, subhanallah wa nabi demi Allah. Kalau 2 tahun tidak jadi berhenti jadi kiai, ini wujud dari konsekuensinya saya dengan keyakinan saya kepada Allah. Terbukti apa enggak? Terbukti apa enggak? Yakin kan? Iya apa? Apa bedanya kamu dengan apa? Kamu syahadatkan yakin ke siapa? Yakin ke Allah. Apa yakin ke saya? Yakin kepada Allah. Terus saya ajak minta kepada siapa? Saya pun minta kepada siapa? Saya juga minta kepada siapa? Sama-sama minta kepada Allah. Maka dari itu wadahnya yang harus kuat. Apa wadahnya? Hakun. Betul? Jawab. Saya punya utang 250 juta. Karena saya sudah janji, saya buka cek sebesar 250 juta. BG, biliar gil. Jadi saya kasih cek 250 juta, uangnya belum ada. Paham nggak maksudnya? Uangnya belum ada. Cek saya buka waktu itu tanggal 28. Ya, saya bilang ini saya buka cek tanggal 28. Tapi paling lambat kalau bisa ada melesetnya itu tanggal 10 itu sudah bisa diambil. Tanggal 9 itu sudah bisa diambil. Kalau meleset dari tanggal yang saya buat, tanggal 9 paling lambat itu bisa diambil. Akhirnya benar. Tanggal 28 kemarin belum ada isinya jemaah. Jadi ada yang saya maksud ternyata nggak gol waktu itu. Akhirnya saya sadar diri, ini kesalahan saya. Kenapa saya bersandar kepada waktu? Ketika saya buat saya yakin kepada Allah. Kenapa saya bersandar kepada berharap kepada yang lain? Paham maksudnya? Paham? Akhirnya ini kan harga diri, benar nggak? Pakai rumah itu cek, oh iya, saya bilang kalau ada tanggal 28 paling lambat tanggal 9 saya bisa, tanggal 7 saya bisa cairkan. Karena kamu kan mintanya bulan ini harus selesai.
harus dibayar. Ya saya bayar bulan ini. Berarti kan jangan dong saya kasih cek tanggal berapa. Tapi paling lambat nanti bisa dicairkan paling tanggal 9 paling lambat. Nah, apa yang terjadi? Kan tidak ada isinya. Bingung nggak dari uang segitu? Bingung nggak? 250 juta. Bayar dari 28 ke tanggal 9 kembali kan 28. Kemarin kan 28 1 bulan kemarin 1, 2, 3, 4, 9 hari. Betul nggak? Betul? Alhamdulillah saudara. Dengan kuasa Allah. Pak Bambang jadi saksi ya Bapak ya. Ya, baru Bapak pulang. Ternyata isinya apa? Cukup itu. Langsung tak tinggal Taufik. Masukin ke rekening 300 juta. Langsung deh. Sekarang kamu cairkan. Sudah ada isinya. Nah, ini pertolongan Allah. Ketika saya melepaskan harapan saya kepada siapa yang menjadikan, lepas, baru terjadi. Semakin kita bersandar kepada makhluk, semakin kamu akan dimainkan sama dunia ini. Saya lepas, serah kepada Allah. Kenapa baru sekarang saya begitu? Dari dulu saya tidak pernah bersandar kepada siapapun. Paham maksudnya? Alhamdulillah, hanya cek 250 juta bisa ada isinya. Kau ini. Akhirnya Pak Bambang kebahagiaan. Jadi Pak Bambang kasih parting 10 juta. Nah, ke situ juga ada Pak di sini kasih parting juga sama saya itu 20 juta. Alhamdulillah, merdeka. Selesai sudah habis. Karena memang Allah mengirimkan sesuai dengan kebutuhan. Ada lebihnya, tapi sedikit gitu loh. Makanya kalau nggak dikasih teman, besok kamu datang ke sini. Paham maksudnya apa? Harusnya kecil kalau dibanding dengan kuasa Allah. Jadi jangan kecil, jangan takut, harus punya kepastian. Padahal nggak punya bayangan, buka cek itu dari mana? Betul enggak? Kebetulan aku punya cek cash sama BG Biar Giro. Itu tahun berapa saya punya itu? Tahun 2012. Itu udah ada isinya sebenarnya. Ternyata masih bisa dipakai. Alhamdulillah. Yakin? Syaratnya apa? Yakin. Masih kalau sudah suami istri kasih ke sini, ya ada lagi namanya Ateng itu. Nyalon lurah, gagal, no problem, mati terus jalan. Semangatnya ada pernah putus. Gagal, baru gagal satu saja sudah berhenti ngaji. Cemen imannya betul enggak? Kurang isi. Jadi kalau kamu masih takut menghadapi hidup ini, takut masalah kamu nggak selesai, takut kamu hidup nggak selesai, masa depan kamu takut gimana, berarti saya katakan iman kamu tuh kurang gizi. Ya ada, makanya iman yang buncit keluar doang, nggak ada tenaga. Setuju? Hidup zaman lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu itu tak bertemu, hati rasa rindu. Betul? Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Kenapa gelisah? Mau kabur? Ya, kan kamu yang manggil.
mereka mau di Gusta kakaknya jelas ini kan dikasih adem adem dikit adem malah kan dengaran kadang orang itu serba susah untung Allah tuh maha sabar. Coba kalau kamu di pantai kamu ingin melihat kehidupan di gunung, kalau kamu musim hujan kapan kemarau datang, betul nggak? Kalau lama nggak kedatangan keluarga, saudaranya datang senang. Lama-lama kalau kelamaan kapan saudara saya mau pulang? Berarti yang takut ke hujan itu cemen, imannya kurang gizi. Ya, imannya kurang, yakinnya kurang. Kasihan dulu, iman kurang gizi kalau dipelihara. Lanjut, nyanyi aja dulu. Jangan ada yang berdiri ya, nyanyi jangan ada yang berdiri. Kalau berdiri nanti akan kelihatan mana yang imannya cemen, mana yang tidak. Nyanyi aja dulu deh. Yang aku menyanyikan, saya mau rokok. Jangan ada yang berdiri. Kalau nanti pasukan kumpul sudah lewat, baru kamu berdiri. Jangan merakit luar biasa. Luar biasa. I love you jamaah. I love you jamaah. Sekian dari Abah. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.